Tampil sebagai seorang idola baru tak semata-mata menjadikan Zaskia hidup dalam ketenangan. Pilihannya terjun di dunia hiburan, seolah mengguncang batin putri pasangan Eka Dewanta dan Diva ini. Islam yang memerintahkan seorang wanita untuk memakai jilbab seolah menjadi benteng pembatas kebebasannya. Saya ingat banget waktu Zaskia pertama kali pakai hijab, dia bilang, "Ma, aku nggak bisa main film lagi nih kayaknya," gitu. Karena aku pakai kerudung gitu kan, aku mundur aja deh. Terus saya bilang, "Jangan gitu Zaskia," gitu kan, "jangan gitu nak, karena apa ya, pasti ada jalan," gitu kan. Alhamdulillah, saya mohon sih, memang mohon sama Allah gitu, ya Allah tunjukin dong bahwa ketika kita hijrah, masa sih jalannya ditutup gitu, nggak mungkin. Namun Allah Maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi setiap hambanya. Kegusaran dan kegelisahan yang dirasakan Zaskia akhirnya terjawab. Pintu keberkahan semakin terbuka lebar. Buku apa tuh? Itu buku yang mendidik generasi baru Islam ada? Sarah udah baca, Be. Yang ini buku ahli pendidikan barat. Sarah juga perlu tahu kan? Iya, tapi ini kan... Be, nggak semua yang dari barat itu buruk. Ya, tapi ini cara ngedidik anak, mendidik manusia. Bukan cara bikin mobil. Emang Allah luar biasa banget. Aku 4 tahun syuting gak pakai jilbab, jadinya skuter yang aku bilang. Pas syuting Kiamat Sudah Dekat, baru tayang seminggu. Itu kita rating nomor 1, sinetron langsung rating nomor 1. Kayak satu Indonesia tahu aku, kayak aku jalan kemana, jualan jilbab, orang di Tanah Abang udah jilbab Zaskia Meka apa segala macam. Kayak gila, langsung rame banget gitu kan. Terus abis itu aku mulai ngerasain keberkahan-keberkahan yang luar biasa dari Allah. Dari yang karir, kalau karirnya udah pasti naik, udah pasti materi materi itu pasti akan ada juga. Aku nggak pernah yang namanya umroh. Aku selalu umroh 3 tahun berturut-turut, selalu gratis, selalu dapat fasilitas bintang 5 baik dari pesawat, hotel, pokoknya banyak banget. Terus orang lebih menghargai aku gitu kan. Aku ngerasain kayak ini luar biasa banget sih. Keberkahan demi keberkahan terus menghampiri Zaskia. Dosa akan masa lalu mulai terkikis. Terlebih setelah Allah mengutus seorang imam untuknya. Itu namanya rasanya berat banget, stres banget. Sampai akhirnya aku nikah sama Mas Anung. Sebenarnya pernikahan sama Mas Anung itu titik balik aku akhirnya mulai menjadi diriku sendiri. Zaskia kini terbebas dari belenggu yang lama mengikatnya. Ia tak lagi hidup menuruti aturannya sendiri. Sang suami membuka matanya akan sebuah arti kebebasan yang bertanggung jawab bagi seorang Zaskia. Semenjak aku nikah, pas pertama nikah sama Mas Anung bilang, selamat lu merdeka jadi diri lu sendiri. Mau lepas jilbab silahkan, lepas jilbab. Aku nggak maksa kata dia. Kamu mau pakai jilbab juga terserah, tapi aku nggak nuntut. Kamu mau lepas jilbab silahkan aja. Justru ketika disuruh Mas Anung udah suruh lepas aja, dikasih pilihan mau lepas mau nggak, aku bilang nggak deh, ternyata emang gue pengen pakai jilbab. Ternyata pakai jilbab itu bukan karena keharusan, bukan karena tuntutan masyarakat dan orang lain, tapi emang ternyata jilbab udah menjadi kebutuhan buatku gitu. Jadi ketika udah menjadi kebutuhan, udah nggak ada tuh galau-galau pengen lepas jilbab atau apa. Tekad Zaskia mengenakan jilbab kian menguat. Perasaan terjebak tak lagi mengukungnya.
Hari demi hari yang dilewati membuat Saskia semakin merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun ke-6 pernikahannya, ia telah dikaruniai 2 orang putri yang cantik jelita. Keluarganya sempurna. Saskia yang dulu hedonis berubah menjadi istri dan ibu salehah. Saya pikir pada saat itu di dalam kepala saya, gila, saya akan menikahi seorang perempuan yang sama sekali jauh dari harapan saya, harapan orang tua, harapan bapak ibu saya gitu. Alhamdulillah pada saat menikah berubah gitu kan, berubah artinya dia bisa menjadi orang yang mengerti, dia bisa melayani saya, berubah. Dan itu tentunya bertahap ya, tapi perubahan itu tidak dari saya, tapi dari dirinya sendiri gitu. Terus setelah itu punya anak. Nah pada saat punya anak dia lagi-lagi tambah berubah, ya kan? Dia menjadi tidak egois lagi, jadi dia itu berubah karena dirinya sendiri. Maninya sayang. Nah. Oke, lanjut sekolah. Dari sosok Hanunglah, Saskia banyak mengerti apa arti hidup. Tak hanya dirinya sendiri, namun juga untuk kedua anaknya. Namun lagi-lagi, ketenangan Saskia kembali teruji. Di tengah kebahagiaan mengarungi rumah tangga, cobaan kembali datang. Saskia yang aktif di dunia sosial media kerap mendapat komentar negatif bahkan hujatan. Mas Anu selalu bilang, lu tuh hidupnya berat banget. Selalu mikirin apa kata orang, apa komentar orang, apa maunya orang. Terus kata Mas Anu, udah sekarang lepasin. Sekarang pikirin 2, hablum minallah, hablum minanas. Hablum minallah adalah hubungan baik kita dengan Tuhan. Hubungan baik kita dengan Allah itu adalah urusan pribadi kita sendiri. Karena itu yang mempertanggungjawabkan di akhirat nanti adalah kita sendiri gitu. Kita dengan Allah sendiri. Jadi udah ketika ada orang mulai masuk ke ranah hablum minallah, nggak usah dipusingin karena itu urusan pribadi kamu. Nah ketika hablum minanas adalah hubungan baik kita dengan manusia. Ketika melakukan sesuatu kita yakin kita tidak menyakiti orang, nggak zolimin orang, nggak dalam rangka pokoknya nggak dalam rangka menyakiti orang, ya udah kamu jalanin aja. Yang penting kamu jaga 2 hal itu gitu. Jadi secara sosial ketika ngelakuin satu hal yang kita rasa nggak bakal ngerugiin orang lain, ya udah jalan aja. Dan itu hidup enak banget semenjak itu. Zaskia kini bukanlah Zaskia yang dulu. Pengalamannya sebagai seorang model majalah Kawanku 2001 menjadikannya sebagai seorang figur aktris muslimah multitalenta. Dan mekanisme inilah yang salah satu bukti keberhasilannya. Beragam desain pakaian muslimah ia karyakan, bahkan tak berlebihan jika banyak desainnya dijadikan sebagai kiblat fashion muslimah Indonesia. Mungkin gak sih? Kenapa nggak baju? Dan dia lihat seneng banget pakai baju. Kalau punya yang aku desain itu bisa seminggu habis. Apapun aktivitasnya saat ini, Saskia hanya ingin yang terbaik. Tak hanya kehidupannya di dunia, tapi juga di akhirat. Aku juga baru mulai. Pertama gini loh, sebenarnya kita susah kalau udah ngomongin benar dan salah. Buat saya yang tugasnya bilang ini benar, itu salah, itu adalah tugasnya malaikat, tugasnya Allah, sama tugasnya hakim. Berbagai kegiatan inspirasi dan aktivitas Islami kini lebih banyak mengisi hari-harinya. Berbagi semakin melengkapi hidupnya. Kehidupannya pun semakin lengkap dengan kehadiran sahabat-sahabatnya. Dan tidak hanya dari keluarga, dukungan pun kini datang dari banyak pihak. Siapa itu? Terutama para penggemarnya. Aku pamit, thank you ya. Dadah. Halo, hai. Bisa tanya. Rotinya habis. Mau lagi? Mau lagi Rot. Rotinya mau lagi. Oh ini.
Pakai keju nggak? Pakai keju nggak? Pakai kejunya. Dulu pada saat dia hanya menjadi artis gitu kan, ya kan, dia belum menghadapi semacam kontroversi yang berat gitu kan, sehingga dia menganggap bahwa ya agama itu hanyalah semacam ritual. Ya kamu sholat, ya kamu puasa, kamu berhaji, maka kamu akan selamat gitu kan. Nah setelah dia menghadapi hujatan-hujatan, bahkan hujatan itu kebanyakan dari orang-orang Islam sendiri, ya kan, maka kemudian ini berubah, ya kan. Sholatnya akhirnya tidak hanya sekedar ritual, sholatnya berubah menjadi semacam pengampunan, ya toh. Sholatnya menjadi semacam untuk healing dari rasa dengki, rasa sakit hati. Allah kan pernah bilang bahwa 1 langkah kamu menuju kepadaku, 1000 langkah aku menuju kepadamu. Kamu berjalan kepadaku, aku berlari kepadamu. 1 langkah, 1 jalanku kepada Allah itu cuma jilbab doang. Itu juga bahkan gak dari hati banget, awalnya dalam kondisi terjebak. Tapi Allah ngasih luar biasa banget. Allah ngasih 1000 ke aku, Allah bener-bener berlari kepada aku. Allah ngasih dari karir, dari materi, dari semuanya. Inilah Zaskia Adia Meka, seorang hamba pilihan yang telah merasakan betapa dahsyatnya kasih sayang ilahi Robbi dalam liku kehidupannya. Iya, secerah cahaya hijrah yang telah membawanya pada kebahagiaan hidup yang hakiki.